Tujuan video ini dibuat adalah untuk kepentingan atau keperluan proses pembelajaran, di mana dalam proses pembelajaran yang dilakukan di kelas, tentu terkadang ada hal-hal tertentu yang membuat kita tidak dapat memaksimalkan proses penyampaian materi sebagaimana mestinya. Terkadang hal tersebut menjadi faktor penghambat kelancaran proses perkuliahan tatap muka di kelas. Demikian juga dalam proses perkuliahan yang dilakukan secara virtual, yang tentu ini juga mengalami atau terkadang kita menemui beberapa hambatan dalam proses pembelajaran, sehingga kegiatan pembelajaran terkadang tidak dapat tersampaikan secara maksimal oleh dosen kepada mahasiswa. Oleh karena itu, saya membuat video pembelajaran baik untuk mata kuliah perpajakan maupun akuntansi. Di antara hal-hal yang mengganggu atau menghambat kelancaran proses perkuliahan, baik yang dilakukan secara tatap muka klasikal di kampus misalnya, maupun yang dilakukan secara virtual. Alasan waktu inilah menjadi salah satu hal penting sehingga saya membuat video pembelajaran, sehingga dengan demikian mahasiswa dapat mempelajari lebih jauh sesuai dengan ketersediaan waktu yang dimiliki. Terkadang juga proses perkuliahan baik yang dilakukan secara virtual maupun yang dilakukan di kelas itu dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Hal lain juga yang menjadi faktor jika perkuliahan dilakukan di kampus maupun di secara virtual itu kondisi cuaca. Misalnya kondisi cuaca panas dan AC di ruang kelas mati, tentu ini akan mengganggu kenyamanan kita dalam proses perkuliahan. Oleh karena itu perlu ada alternatif penyampaian materi kepada mahasiswa, yang dalam hal ini saya sengaja membuat video untuk membantu proses tersebut agar tetap berjalan sebagaimana yang diharapkan, sehingga melalui video ini proses pembelajaran dapat tetap berlangsung bagi mahasiswa yang Anda dapat menyimak dan mempelajari video yang saya buat sesuai dengan ketersediaan waktu yang Anda miliki. Selanjutnya, saudara sekalian, pada part yang pertama ini kita akan membahas terkait dengan formulir 1721A1, yang formulir 1721A1 ini untuk karyawan swasta salah satunya. Selanjutnya, untuk kasus atau contoh soal yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah kasus terkait dengan penghasilan yang dimiliki oleh Tuan Abdurrahman bekerja sebagai karyawan tetap pada PT Pastabikul Khairat. Sekali lagi, video ini untuk kepentingan pembelajaran, sehingga dalam proses penyampaian materi saya akan ada beberapa hal yang sengaja disesuaikan untuk membantu dan memenuhi kebutuhan mahasiswa dalam mendapatkan keterampilan baik dalam hal membuat formulir 1721A1 maupun dalam hal ketelitian mengerjakan tugas dan praktikum yang diberikan. Baik, kita mulai menganalisa kalimat ini yang sengaja saya buat sebagai contoh kasus atau contoh soal yang akan kita bahas. Saudara sekalian, perlu dipahami peran masing-masing pihak ini. Siapa Tuan Abdurrahman dan siapa PT Pastabikul Khairat ini, serta apa keduanya ini hubungannya dengan pajak. Pertama, PT Pastabikul Khairat ini hubungannya dengan pajak, dia sebagai perusahaan swasta. Statusnya tidak disebutkan apakah perusahaan jasa, perusahaan dagang, atau perusahaan manufaktur. Pada pembahasan ini tidak dirincikan jenis dan bentuk usaha PT Pastabikul Khairat. Yang jelas, PT Pastabikul Khairat ini adalah perusahaan swasta. Adapun Tuan Abdurrahman ini adalah karyawan swasta, yang berarti dia merupakan salah satu wajib pajak yang disingkat WP orang pribadi dalam kurung OP, sehingga disingkatannya WPOP. Sekali lagi, Tuan Abdurrahman ini hubungannya dengan pajak, dia adalah karyawan swasta
yang merupakan salah satu wajib pajak orang pribadi. Adapun jika perusahaan termasuk dalam wajib pajak badan, sehingga jika Anda mendengar istilah WP badan, maka yang dimaksud itu adalah perusahaan, salah satunya. Jadi salah satu yang dimaksud dengan WP badan ini adalah perusahaan swasta. Adapun karyawan di perusahaan swasta itu termasuk dalam WP orang pribadi. Yang dalam hal ini, kasus yang kita bahas adalah Tuan Abdurrahman yang merupakan wajib pajak orang pribadi. Saudara sekalian, keterangan selanjutnya yang perlu kita pahami dari contoh kasus ini atau contoh soal ini adalah bahwa Tuan Abdurrahman ini baru saja lulus kuliah dan belum menikah, serta tidak memiliki tanggungan. Mengapa ini penting? Karena keterangan ini akan membantu kita dan mempengaruhi dalam proses pembuatan formulir 1721A1. Yang dalam hal ini berarti status Tuan Abdurrahman adalah TK 0. Artinya tidak kawin garing garis miring 0 ini tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan. Untuk lebih jelasnya, saya akan uraikan apa yang dimaksud dengan TK garing 0 serta jenis-jenis lainnya. Ini contoh nilai PTKP tahun 2012 dan 2015. Kemudian ini contoh untuk nilai PTKP tahun 2020 dan kemungkinan ini akan berubah di tahun 2021, sehingga ketika membuat formulir 1721A1 selalu dilihat dulu PTKP yang berlaku berapa untuk tahun pajak terkait. Saudara sekalian, pertama kita akan bahas tentang TK 0 ini. TK 0 berarti tidak kawin dengan 0 tanggungan. Jika TK garing 1 berarti dia tidak kawin tetapi memiliki 1 tanggungan. Jika TK garing 2 berarti statusnya dia tidak kawin tetapi memiliki 2 tanggungan. Adapun TK 3 tidak kawin dengan status atau memiliki tanggungan sebanyak 3 orang. Selanjutnya, K0 ini statusnya kawin tetapi belum memiliki tanggungan. Jadi dia suami istri saja. Kemudian K1 ini kawin dengan 1 tanggungan. Kemudian K garing 2 orang itu berarti kawin dengan 2 tanggungan. Adapun K garing 3 kawin dengan 3 tanggungan. Dalam hal ini artinya dia sudah menikah. Adapun yang ini K garing 1 garing 0 ini akan saya jelaskan di pembahasan berikutnya yang terkait. Untuk saat ini kita belum bahas karena nanti ini akan kita bahas di formulir SPT tahunan 1770S. Saudara sekalian, selanjutnya kita akan kembali ke pembahasan kita terkait dengan posisi status Tuan Abdurrahman yang dalam hal ini TK 0. Ini adalah contoh kasus yang pertama. Pada contoh kasus ini, gaji Tuan Abdurrahman yang disetahunkan maksudnya selama 1 tahun, yaitu sebesar 50 juta rupiah, tunjangan lainnya 1.500.000, kemudian premi asuransi 2.500.000 dan bonus 2 juta. Ini asumsi selama 1 tahun. Data ini akan digunakan untuk membuat formulir 1721A1. Kemudian data selanjutnya pengurang. Yang dimaksud pengurang ini adalah pengurang selama 1 tahun. Biaya jabatan atau biaya pensiun Rp500.000, kemudian iuran pensiun atau iuran THT, JHT Rp1.000.000. Ini nilai untuk 1 tahun. Sekali lagi saya ingin katakan, kasus ini dibuat atau contoh soal ini dibuat hanya untuk kepentingan proses pembelajaran, sehingga ada beberapa angka yang sengaja dibuat dan disesuaikan kebutuhan untuk kelancaran proses praktikum ini yang saya sampaikan melalui video. Selanjutnya, ini data tambahan terkait dengan aset dan utang
per 31 Desember 2020 yang dimiliki oleh Tuan Abdurrahman. Kas tunai 5 juta rupiah, uangnya di bank atau kas di bank sebesar 7.500.000 rupiah, kemudian tanah dan bangunan yang dimiliki oleh Tuan Abdurrahman sebesar nilainya 150 juta rupiah, mobilnya 200 juta rupiah, dan utangnya di bank sebesar 130 juta rupiah. Saudara sekalian, data yang ini akan kita gunakan nanti ketika membuat SPT tahunan untuk Tuan Abdurrahman, atau data ini akan digunakan oleh Tuan Abdurrahman untuk membuat SPT tahunan. Adapun dalam proses ini, Anda juga akan berperan sebagai Tuan Abdurrahman. Seolah-olah Anda, mahasiswa sekalian, adalah Tuan Abdurrahman yang akan membuat SPT tahunan. Itu nanti di part berikutnya. Di part yang pertama ini, Anda atau kita akan membahas formulir 1721A1 di mana saudara sekalian berperan sebagai pihak perusahaan, yaitu PT Pasdabiqul Khairat. Karena formulir 1721A1 ini dibuat oleh perusahaan pemberi kerja. Nah, siapa perusahaan pemberi kerja itu? Yang membuatnya adalah karyawan di perusahaan itu yang menangani bagian keuangan. Biasanya disebut divisi finance atau accounting, atau misalnya digabung divisinya, divisi finance and accounting. Tergantung kebijakan masing-masing perusahaan siapa yang ditunjuk untuk menangani pembuatan formulir 1721A1 untuk semua karyawan. Oleh karena itu perlu dipahami bahwa formulir 1721A1 ini bukan dibuat oleh masing-masing karyawan, tetapi dibuatkan oleh perusahaan yang diterbitkan oleh bagian tertentu di perusahaan, misalnya bagian keuangan atau bagian accounting. Jika perusahaan tersebut memiliki 30 karyawan, maka formulir 1721A1 ini dibuat sesuai dengan jumlah kebutuhan. Berdasarkan data ini, maka kita akan beralih ke formulir 1721A1. Saudara sekalian, ini adalah tampilan formulir 1721A1 seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, dan kita akan mulai mengisi formulir ini sesuai dengan data yang sudah disiapkan pada contoh soal atau contoh kasus yang akan kita bahas. Perlu diperhatikan cara pengisiannya. Pertama, bagian yang ini diisi sesuai dengan bulannya, yaitu dari 01 sampai dengan 12. Maksudnya dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember, tahun terkait atau tahun berjalan, atau tahun pelaporan pajaknya, yang dalam hal ini merupakan pemotongan pajak periodenya begitu. Singkatnya bahwa ini bulan Januari sampai dengan Desember. Sehingga angka dan nilai yang dicantumkan dalam formulir ini adalah transaksi atau nilai penghasilan yang dimiliki oleh Tuan Abdurrahman dari bulan Januari sampai dengan Desember tahun yang berjalan, atau tahun yang terkait yang sudah selesai periodenya dan akan dilaporkan oleh yang bersangkutan. Selanjutnya, NPWP pemotong ini diisi oleh NPWP perusahaan, yang dalam hal ini NPWP PT Pasdabiqul Khairat. Kemudian, nama pemotong ini nama perusahaan, yang dalam hal ini nama perusahaannya PT Pasdabiqul Khairat. Adapun cara pengisiannya seperti ini. Angka yang dicantumkan ini di nomor wajib pajaknya atau nomor pokok wajib pajak ini adalah angka simulasi saja. Jadi angkanya di random, sehingga karena memang untuk tujuan pembelajaran, sehingga tentu ini tidak sesuai dengan urutan, karena proses pembuatan NPWP ini kan sesuai dengan kode wilayah dan seterusnya dan jenisnya apa. Oleh karena itu, sekali lagi, dalam proses pembelajaran ini, termasuk contoh soal ini hanya angka simulasi. Tujuannya fokus kepada bagaimana cara mengisi bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 ini dan hal-hal terkait lainnya. Baik, saudara sekalian,
Untuk bagian yang atas ini, kita sudah mengetahui cara pengisiannya. Saya kasih warna kuning. Jadi, di sini nomor NPWP-nya atau nomor pokok wajib pajaknya, kemudian ini nama perusahaannya. Jika dalam praktikum maupun tugas, maka Anda tetap harus mengisi angka yang ada ini sesuai dengan angka yang akan diberikan arahan. Dan perlu dipahami, jumlah digitnya ini 15. Penulisannya seperti ini. Jadi 2 angka titik, kemudian 3 angka atau 3 digit titik lagi, kemudian 3 angka berikutnya titik, kemudian 1 angka strip, 3 angka lagi atau 3 digit titik, kemudian 3 lagi. Begini cara penulisannya. Bukan ditulis secara langsung. Kemudian ini nama PT-nya atau nama perusahaan yang memberikan pekerjaan atau perusahaan tempat bekerja Tuan Abdurrahman. Kemudian untuk bagian A, identitas penerima penghasilan yang dipotong, dalam kotak bagian A ini diisi identitas karyawan yang bersangkutan. Nomor 1 ini NPWP, berarti NPWP karyawan, yang dalam contoh kasus kita ini Tuan Abdurrahman. Kemudian nomor 2 ini NIK. Berhubung Tuan Abdurrahman ini bukan karyawan asing, maka yang diisi di sini NIK KTP. Kalau misalnya karyawan asing, maka yang diisi nomor paspornya. Yang ketiga, atau yang bagian yang ketiga ini nama. Ini nama karyawan. Maka di sini diisi Tuan Abdurrahman ya, namanya saja. Kemudian alamat karyawan yang bersangkutan. Kemudian yang kelima jenis kelaminnya. Adapun yang keenam ini status PTKP, yang dalam hal ini Tuan Abdurrahman TK 0. Kemudian jabatannya apa di bagian ketujuh, dan yang kedelapan karyawan asing. Jika karyawan asing maka diisi kotak ini. Tapi jika tidak, maka cukup disokosongkan. Demikian pula jika warga asing maka ditulislah atau diisi di sini kode negara domisili. Baik, selanjutnya kita akan mengisi bagian A ini terkait dengan identitas penerima penghasilan yang dipotong. Baik, beginilah pengisiannya. Ini NPWP jumlahnya ada 15 digit. Kemudian nomor paspor atau NIK sengaja saya kosongkan, alamat juga saya kosongkan. Kemudian di sini saya isi kasir. Jadi seolah-olah atau katakanlah Tuan Abdurrahman ini pekerjaannya sebagai kasir di PT Pastabikul Khairat. Saudara sekalian, pada saat praktikum atau tugas, maka Anda akan diberikan arahan untuk NPWP. Apakah NPWP disebutkan di dalam soal atau dibuat sendiri? Jika instruksinya NPWP dibuat sendiri oleh mahasiswa, maka silahkan Anda buat angka di random saja, yang jelas jumlah digitnya 15. Dan cara penulisannya seperti ini. Jadi 2 digit titik, kemudian 3 digit titik, kemudian 3 digit lagi titik. Ikuti penulisan ini. Jika tidak seperti ini, maka dianggap salah jawabannya. Kemudian, pada saat tugas, NIK di sini isikan saja NIK secara random atau NIK pribadi Anda. Bebas saja, yang jelas unsur ini harus diisi. Kemudian nama ini itu akan diberikan sesuai dengan yang tercantum di soal praktikum atau tugas. Alamat juga silakan Anda isi, bebas saja alamatnya, yang jelas unsur ini harus diisi. Jika tidak diisi maka dianggap salah. Kemudian yang kelima jenis kelamin, ini jelas laki-laki, namanya saja Abdurrahman. Kemudian ini sesuai dengan petunjuk dalam soal. TK 0 maka kita isi TK 0. Adapun yang kawin dan HB ini dikosongkan. Adapun jabatannya, saya ambil contoh sebagai kasir. Jika dalam soal tidak disebutkan nama jabatannya, maka silakan Anda buat sendiri. Jabatannya apa? Silakan diberi jabatan seperti itu. Yang jelas harus tetap diisi. Saudara sekalian, sebelum kita lanjut ke bagian B, maka perlu dipahami yang bagian atas ini, yang warna kuning ini adalah identitas pemotong atau identitas perusahaan. Adapun yang ini
identitas karyawan. Saya kasih warna biru. Ini identitas karyawan yang penghasilannya dipotong oleh perusahaan jika memang memenuhi pasal 21 terkait dengan penghasilan. Meskipun tidak memenuhi, tetap harus dibuat. Intinya bahwa formulir 1721 ini dibuat untuk karyawan yang tercantum identitasnya di bagian A yang ini. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan bahas bagian yang B. Bagian B yang ini, untuk objek pajak ini diisi bagian yang ini. Jadi objek pajaknya ini 21 strip 100 strip 01. Ini yang diisi. Termasuk kode objek pajak untuk karyawan tetap di perusahaan swasta yang sementara aktif bekerja adalah yang ini. Baik, selanjutnya kita akan mulai mengisi terkait nilai penghasilan yang diperoleh Tuan Abdurrahman sesuai dengan tahun pajak. Angka yang inilah yang akan kita pindahkan ke formulir 1721A1. Yang ini, gaji sebesar 50 juta rupiah, tunjangan lainnya 1.500.000 rupiah, premi asuransi 2.500.000 rupiah, kemudian bonus 2 juta rupiah yang merupakan penghasilan setahun. Kemudian pengurangnya, semua angka ini akan kita pindahkan ke formulir 1721A1. Biaya jabatan 500.000 rupiah dan iuran pensiun sebesar 1 juta rupiah. Baik, pertama nomor 1 yang diisi ini gaji. Untuk gaji sebesar 50 juta rupiah sesuai dengan petunjuk dalam soal, kemudian ini dikosongkan. Selanjutnya tunjangan sebesar 1.500.000 rupiah, kemudian yang ini dikosongkan karena memang tidak ada keterangannya dalam soal, makanya diisi 0 saja. Kemudian premi asuransi sebesar 2.500.000 rupiah, ini total selama 1 tahun. Kemudian penerimaan dalam bentuk yang lain tidak ada, dikosongkan karena tidak ada keterangan dalam soal. Kemudian bonus 2 juta rupiah. Selanjutnya, untuk yang nomor 8 ini, yang diisi, perhatikan ini 1 sampai dengan 7. Artinya, dijumlahkan ini semua 1 sampai dengan 7. Maka, hasil penjumlahannya adalah 56 juta rupiah. Inilah yang disebut dengan penghasilan bruto. Jadi dipahami dulu, ini disebut penghasilan bruto. Nanti akan ada penghasilan neto atau penghasilan bersih. Selanjutnya, sesuai dengan data yang ada dalam soal, untuk biaya jabatan diisi sebesar 500.000 rupiah, kemudian iuran pensiun diisi 1 juta rupiah. Adapun yang nomor 11 ini adalah jumlah 9 sampai dengan 10. Maksudnya, nilai yang ada di angka 9 ini ditambah dengan 10. Maka hasil penjumlahannya adalah 1.500.000 rupiah. Selanjutnya, saudara sekalian, kita akan lanjutkan pembahasan ini di bagian bawah. Untuk perhitungan PPh pasal 21. Nah ini, PPh pasal 21. Untuk perhitungannya ini, jumlah penghasilan neto. Untuk mendapatkan nilai jumlah penghasilan neto yang saya berikan warna kuning ini, maka 8 ini, 8 dikurang 11, seperti ini. Jadi 8 dikurang 11, hasilnya ditulis di sini. Seperti itu. Maka 8 dikurang 11 nilainya 54.500.000. Jika kita buat rumus seperti ini modelnya. Jadi 8 dikurang 11 hasilnya 54.500.000. Adapun yang ini dikosongkan. Kemudian jumlah penghasilan neto yang disetahunkan sama, yaitu 54.500.000 rupiah. Artinya ini penghasilan bersihnya selama 1 tahun. Perhatikan sekali lagi, ini penghasilan bruto, kemudian yang ini penghasilan neto atau penghasilan bersih.
sorry ya, yang ini. Ini penghasilan bersih, yang warna kuning. Yang bagian atas penghasilan kotor atau bruto. Selanjutnya, untuk penghasilan tidak kena pajak ini diisi sesuai dengan yang telah saya sebutkan di awal, yaitu PTKP, penghasilan tidak kena pajak, karena pada contoh kasus ini, formulir 1721A1 ini dibuat di tahun 2020, maka PTKP yang dicantumkan di sini sesuai dengan ketentuan di tahun 2020. Dan untuk lebih memperjelas, kita akan kembali melihat berapa nilai PTKP. Apakah sudah sesuai sebesar 54 juta rupiah.